Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, apa kabar? Hari ini aku lagi mau bikin kue pukis. Ini gampang banget bikinnya dan ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kue pukis. Untuk bahan serta takarannya bisa dilihat di kolom deskripsi ya Mams. Kita langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama-tama kita akan mixer 1 butir telur, gula pasir. Lalu kita juga masukkan vanili. Jadi biasanya adonan yang menggunakan telur kita tambahkan vanili supaya nggak bau amis. Lalu kita tambahkan juga ragi supaya nanti pukisnya ini bisa mengembang ya Mams. Nah ini akan kita mixer hingga telurnya ini mengembang dan warnanya juga lebih pucat. Untuk adonan yang menggunakan ragi, yang perlu diperhatikan adalah bahan yang mengandung rasa asin seperti margarin atau garam itu jangan dimasukkan di awal. Jadi kita masukkan di akhir ya Mams. Selanjutnya setelah telurnya ini mengembang, kita bisa masukkan terigu. Ini sambil kita mixer terus ya Mams, sampai adonannya ini mulai tercampur. Tapi memang kita perlu satu lagi bahan untuk membuat adonannya ini tercampur, yaitu santan. Nah ini sampai mulai tercampur aja. Lalu kita akan tuangkan santan supaya adonannya ini bisa tercampur ya Mams. Ini santan yang digunakan santan yang hangat dan juga kita tuangkan perlahan-lahan supaya memastikan adonannya ini tidak ada tepung-tepung yang menggumpal. Jadi ini kita masukkan perlahan-lahan sambil kita terus mixer supaya adonannya ini benar-benar smooth dan juga tercampur merata. Setelah tercampur merata barulah kita bisa masukkan margarin cair. Jadi yang asin-asin ini kita masukkan di akhir. Oke, ini cukup kita mixer sebentar aja sampai tercampur. Dan kalau udah tercampur seperti ini, kita juga bisa aduk sebentar dengan menggunakan spatula ataupun di sini saya gunakan sendok nasi ya Mams. Lalu adonan akan kita istirahatkan dulu selama 1 jam. Nah ini tekstur adonannya ini akan seperti ini ya Mams. Jadi kental tapi juga tidak terlalu kental, jadi agak cair juga. Oke, ini akan saya istirahatkan dulu selama 1 jam. Ini akan saya tutup dengan serbet. Dan setelah 1 jam, adonan ini akan mengembang. Nah, dia akan mengembang seperti ini. Lalu ini akan kita aduk-aduk dulu untuk mengeluarkan gasnya. Kita akan siapkan juga panggangan. Di sini saya gunakan panggangan kue lumpur. Ini udah saya olesi juga dengan margarin. Lalu ini akan kita tunggu hingga panggangannya panas dan kita akan tuang cukup setengah cetakan aja karena adonan akan mengembang. Oh ya Mams, kalau Mams menyukai channel ini jangan lupa untuk klik like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video masakan lainnya. Nah ini udah saya tuangkan semuanya setengah cetakan, lalu kita langsung tutup aja panggangan supaya adonan bisa mengembang dengan baik. Nah kalau bagian bawahnya udah mulai kering tapi bagian atasnya masih agak basah atau setengah matang seperti ini, kita bisa tambahkan topping supaya nanti toppingnya ini bisa menyatu dengan kue pukisnya ya Mams. Di sini saya tambahkan keju parut dan juga meses. Nah, kalau misalnya kita lihat kan banyak yang jual pukis dengan bermacam-macam topping, misalnya glaze rasa tiramisu, glaze rasa strawberry dan macam-macam. Itu kita tidak tambahkan di saat kita memanggang. Jadi glaze-nya itu kita tambahkan setelah adonannya itu matang. Jadi kita biarkan aja, nggak usah dikasih topping, dan setelah matang baru kita celupkan dengan glaze. Oke, ini kue pukisnya udah matang, bagian bawah udah matang dan juga bagian atas juga udah kering. Ini bisa sambil dicek juga dengan lidi, kalau misal kita tusuk dan lidinya ini udah nggak basah, tandanya pukisnya udah matang. Oke, sekarang saya akan angkat kue pukisnya dan segera kita bisa sajikan. Nah dari adonan ini kita bisa menghasilkan 10 buah kue pukis dan kita akan coba lihat bagian bawah dari kue pukisnya udah matang seperti ini. Dan kita juga coba belah bagian
dalam juga udah matang dan ini empuk walaupun cuma dengan 1 telur. Kue pukis selamat mencoba, semoga bermanfaat. Happy terus ya moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.